Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kita kembali lanjutkan membahas tentang bab mubtada khobar pada kitab Fadilun Nada bisarhi Qatrin Nada. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, dia mengatakan wa qad yata'addadu al-khabaru. Dan kadang-kadang khobar itu yata'addadu bisa berbilang, itu bisa lebih dari satu dalam sebuah jumlah ismiyah. Nahu, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Buruj 14. Allah katakan wa huwa al-Ghafur al-Wadud. Dia adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Maka dhamir huwa di sini adalah mubtada. Kemudian kata al-Ghafur di sini adalah khobar yang pertama, kemudian kata al-Wadud adalah khobar yang kedua. Syarah menyampaikan yajuzu ta'addudul khabari li mubtada'in wahidin. Boleh adanya khobar yang berbilang, boleh terjadi khobar itu lebih dari satu, li mubtada'in wahidin, untuk satu mubtada. Li'annal khabara wasfun lil mubtada'i fil makna. Karena fil makna, secara makna, yang namanya khobar itu adalah sifat untuk mubtada. Jadi di sini pembahasannya adalah secara makna. Nah, secara makna, yang namanya khobar itu adalah sifat yang melengkapi makna mubtada. Wa na'tu, dan na'at ataupun sifat yajuzu ta'adduduhu, itu boleh berbilang, boleh lebih dari satu. Fakada, maka demikian pula mahwa bimanzilatihi, kata-kata ataupun kedudukan kata yang semisal dengan sifat. Ya, maka ini adalah alasan secara logis berbahasa, di mana secara makna yang namanya khobar itu adalah sifat bagi mubtada, dan sifat untuk sesuatu itu bisa lebih dari satu. Oleh karena itulah semua kedudukan yang itu semisal dengan sifat secara makna untuk sesuatu, maka dia pun boleh lebih dari satu. Wa ta'addudu naw'ani, dan sifat berbilangnya khobar itu ada dua jenis. Awalan, yang pertama adalah an yata'addada lafdhan wa ma'nan. Dia berbilang dari sisi lafaz dan maknanya. Wa alamatu hadzal naw'i, dan ciri-ciri jenis ini adalah sihhatul ikhbari bikulli khabarin 'alan firadihi. Ya, bolehnya kita jadikan khobar dengan setiap khobar apabila kita sendirikan. Nah, jadi ciri-cirinya adalah apabila kedua khobar tersebut kita pisah, kita sendirikan, maka dia bisa berdiri sendiri menjadi khobar untuk mubtada'nya. Ya, maka semisal di contoh yang diberikan oleh Ibnu Hisham, wahwa al-Ghafur al-Wadud, maka kata al-Ghafur dan kata al-Wadud itu kita bisa pisah sendiri-sendiri. Ya, menjadi huwa al-Ghafur dan huwa al-Wadud. Ya, bisa kita pisah sendiri-sendiri. Karena dia berbilangnya dari sisi lafaz dan juga dari sisi makna. Dia punya makna sendiri-sendiri, yang terpisah dari khobar yang lainnya. Maka al-Ghafur itu punya makna sendiri, kemudian al-Wadud dia punya makna sendiri, dan memang yang diinginkan oleh pembicara itu adalah memang menyebutkan kedua makna tersebut sekaligus namun dengan makna sendiri-sendiri.
Nahwu contohnya adalah dalam kalimat ma'haduna ilmiyun adabiyun. Ma'haduna, ma'had kami adalah ma'had ilmi, yaitu ma'had yang mengajarkan ilmu, adabiyun sekaligus juga mengajarkan adab. Maka ma'had di sini adalah mubtada, kemudian dhamirna di sini adalah mudhaf ilaih dari kata ma'had. Kemudian kata ilmiyun ini adalah khobar yang pertama, kemudian adabiyun adalah khobar yang kedua. Dan bisa kita katakan ma'haduna ilmiyun wa ma'haduna adabiyun. Bisa kita pisah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-ghafur al-wadud. Fahuwa, maka kata huwa di sini adalah mubtadaun, mubtada. Kemudian kata al-ghafur di sini adalah khobarun awwalun, khobar yang pertama. Kemudian kata al-wadudu di sini adalah khobarun tsanin, khobar yang kedua. Wa qad ta'addada al-khobaru fil lafzi wal ma'na. Dan khobarnya ini berbilang dari sisi lafadznya dan juga dari sisi maknanya. Wa idza stu'mila hadzal naw'u bil 'atfi jaza ittifaqan. Dan apabila jenis ini ustu'mila digunakan bil 'atfi dalam bentuk ataf, jaza maka boleh ittifaqan berdasarkan kesepakatan para ulama lughah. Ya, maka contohnya tadi misalkan ya, ma'haduna ilmiyun adabiyun. Ya, bisa kita katakan ma'haduna ilmiyun wa adabiyun. Nah, bisa kita katakan demikian. Ya, maka bisa kita gunakan huruf ataf untuk memperantarai antara kedua khobar tersebut. Ma'haduna ilmiyun wa adabiyun. Itu adalah khobar yang berbilangnya dari sisi lafadz sekaligus dari sisi maknanya. Ya, untuk kalimat wa idza stu'mila hadzal naw'u bil 'atfi jazat ittifaqan. Nah, kata ustu'mila di sini adalah fi'il madhi majhul. Kemudian kata hadza di sini adalah naibul fa'il dari kata ustu'mila. Kemudian kata ya, an-naw' di sini adalah badal dari kata hadza. Sekarang beralih ke ta'adud yang jenis kedua, yaitu ta'adud dari sisi lafadznya namun tidak dari sisi maknanya. Kemudian yang kedua adalah an yata'addada lafdhan la ma'nan. Berbilangnya itu adalah dari sisi lafadznya saja, bukan dari sisi maknanya. Maka lafadznya itu zahirnya adalah berbilang, ya, khabarnya ada dua. Cuman secara makna itu dia tidak bisa kita berdirikan sendiri-sendiri. Wa alamatu hadzal naw'i, dan ciri-ciri jenis ini adalah ya wa alamatu hadzal naw'i. Hadza di sini adalah mudhaf ilaih dari kata alamah. Kemudian kata an-naw' ini adalah badal dari kata hadza. Ada musihatil ikhbari bi kulli khabarin 'alan firadihi. Ada musihah, tidak bolehnya al-ikhbar, menjadikan khobar bikulli khobarin, dengan setiap khobar alan firadihi, kalau dijadikan sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh atau tidak bisanya dia menjadi khobar apabila diberdirikan sendiri-sendiri. Ya, kita baca alan firadihi. Ya, pada kata infirad, hamzahnya di sini adalah hamzah wasal. Ya, sehingga apabila dia didahului oleh kata yang lain, maka hamzahnya tidak kita baca. Sehingga kita baca alan firadihi, bukan ala infiradihi. Liqiyamil khabari al-muta'addidi maqama khabarin wahidin. Karena khabar yang berbilang tersebut, itu statusnya adalah sama sebagaimana satu khobar. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat hadzal burtuqalu hulwun hamidun. Hadzal burtuqalu, jeruk ini rasanya adalah hulwun hamidun. Hulwun manis, hamidun asam. Apa yang dimaksud dengan manis asam? Ya, asam manis.
Dibilang manis enggak, dibilang asam juga tidak. Rasanya apa? Asam manis. Maka meskipun zahirnya ini khobarnya ada dua, yaitu kata hulwun dan kata hamidun, namun secara makna mereka satu makna, tidak bisa terpisahkan, tidak bisa disendiri-sendirikan. Hulwun kemudian hamidun enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan hulwun hamidun oleh pembicara itu adalah asam manis, bukan asam dan tidak pula manis. Maka dalam kalimat ini hadzal burtuqalu hulwun hamidun, hadza di sini adalah mubtada. Kemudian al burtuqalu di sini adalah badal dari kata hadza. Kemudian hulwun adalah khobar yang pertama, kemudian hamidun adalah khobar yang kedua. Apa yang dimaksud dengan hulwun hamidun? Maksudnya adalah mutawassitun, pertengahan. Bainal halawati wal humudati, antara halawah manis wal humudah dan asam. Artinya apa? Yang enggak manis, ya tidak asam. Ini pertengahan baina dzalik, antara itu. Wala yajuzul ikhbaru bikulli khabarin alan firadihi. Dan tidak boleh al-ikhbar, menjadikan khabar dengan setiap khabar tersebut secara tersendiri. Jadi tidak boleh kita katakan al-burtuqalu hulwun, kemudian al-burtuqalu hamidun. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita bilang al-burtuqalu hulwun, maka artinya jeruk itu manis. Kalau kita bilang al-burtuqalu hamidun, artinya adalah jeruk itu asam. Padahal yang dimaksudkan oleh si pembicara di sini adalah pertengahan antara keduanya. Manis tidak, asam juga tidak. Pertengahan antara keduanya, asam manis. Maka tidak bisa dipisah kedua khobar tersebut secara tersendiri, meskipun secara lafaz zahirnya dia adalah khobar satu, khobar dua. Namun secara makna ini adalah satu kesatuan. Li'annahu la yatimul ma'na al-muradu. Ya, karena apabila dipisah satu-satu, disendirikan satu-satu khobarnya, maka makna yang dimaksudkan oleh si pembicara itu tidak akan sempurna, tidak akan terwujud. Wala yajuzu al-atfu, dan juga tidak boleh pula di sini kita perantarai dengan huruf athof. Kita tidak boleh mengatakan hadzal burtuqalu hulwun wa hamidun, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang pertama itu bukan maksud dari si pembicara. Karena kalau kita bilang hadzal burtuqal hulwun wa hamidun, jeruk ini manis dan asam, maka konsekuensinya adalah harus ada dua rasa tersebut dalam jeruk. Ya, boleh jadi separuh bagian ini manis, betul-betul manis, separuh bagian jeruknya, nah, itu asam. Itu makna hulwun wa hamidun. Nah, kalau kita katakan hulwun wa hamidun, padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh si pembicara, karena maksud pembicara itu adalah semua satu jeruk ini rasanya sama, yaitu asam manis. Bukan separuh jeruk manis, separuh jeruk asam. Bukan demikian. Maka tidak boleh diperantarai oleh huruf atau. Li'anal majmu'a bimanzilatil khabaril wahidi fil ma'na. Karena keseluruhan khabar tersebut adalah seperti satu khabar fil ma'na, secara maknanya. Karena tadi yang dimaksud dengan hulwun hamidun adalah asam manis. Ya, asam manis. Rasa tersendiri. Bukan asam dan bukan pula manis. Ya, maka ini adalah faedah yang cukup penting dan juga faedah baru yang kita dapatkan tentang sifat berbilangnya khobar. Ya, maka ada khobar yang berbilangnya itu adalah dari sisi lafaz dan maknanya. Ya, ciri-cirinya adalah bisa kita jadikan secara tersendiri masing-masing khobar tersebut sebagai khobar untuk mubtada'nya. Ya, namun jenis yang kedua adalah khobar yang berbilang, namun dari sisi lafadznya saja, dari sisi maknanya tidak. Maka khobar yang ini adalah tidak bisa kita pisah sendiri-sendiri. Karena kedua khobar tersebut itu secara makna adalah satu kesatuan.
Kita beralih ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang taqaddumul khobari, didahulukannya khobar daripada mubtada. Maka ringkasnya nanti akan kita bahas kondisi-kondisi di mana kita boleh mengedepankan mubtada dan juga kondisi-kondisi di mana kita harus mengedepankan mubtada. Qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan, wa qad yataqaddamu, dan kadang-kadang yataqaddamu khobar itu bisa didahulukan, bisa mendahului khobar. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat, yang pertama adalah dalam kalimat fiddari zaidun, di rumah itu ada Zaid. Di mana fiddari di sini adalah susunan jar dan majrur berkedudukan sebagai khobarun muqaddamun, khobar muqaddam. Kemudian kata zaidun di sini adalah mubtadaun muakhkharun, mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang dikebelakangkan. Dan contoh ini, contoh yang pertama ini adalah secara implisit Ibnu Hisham ingin mengatakan bahwasanya ini adalah kasus di mana kita boleh mengedepankan khobar. Ya, kasus boleh, bukan kasus wajib. Dan sebagaimana mungkin yang pernah antum pelajari di kitab-kitab yang lain, di antaranya adalah kitab Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyah, kita jumpai di situ penjelasan dari penulis bahwasanya di antara kondisi yang menyebabkan kita boleh untuk mengedepankan khobar adalah ketika khobarnya berupa syibhul jumlah dan mubtadanya berupa isim ma'rifah. Jadi ketika mubtadanya berupa isim ma'rifah, kemudian khobarnya berupa syibhul jumlah, boleh jadi jar majrur ataupun dzaraf dan mudhof ilaihnya, maka dalam kondisi ini kita boleh mengedepankan khobar. Jadi khobar dulu baru mubtada. Tapi sekali lagi hukumnya boleh, tidak harus. Maka untuk contoh fiddari zaidun, ini kita bisa kembalikan ke bentuk asalnya, yaitu zaidun fiddari. Adapun untuk contoh yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, beliau secara implisit ingin menyampaikan bahwasanya ini adalah contoh di mana kita harus mengedepankan khobar. Yaitu dalam kalimat aina zaidun. Aina di manakah zaidun zaid. Nah, di manakah zaid. Maka untuk contoh yang kedua ini nggak boleh kita balik zaidun aina, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena khobarnya berupa isim istifham. Yang juga kita jumpai penjelasan di kitab Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyah, di antara kondisi kita wajib mengedepankan khobar adalah ketika khobar itu berupa kata-kata yang memiliki hak untuk berada di depan kalimat. Nah, maka ketika khobarnya itu merupakan kata-kata yang memiliki sodaroh, memiliki hak untuk mengawali kalimat, contohnya adalah isim istifham. Maka isim istifham itu adalah di antara kata-kata yang dia punya hak untuk berada di awal kalimat. Jadi dia harus diletakkan di awal kalimat. Maka apabila khobarnya berupa isim istifham, maka khobar harus didahulukan daripada mubtada'nya. Nah, contohnya di sini, aina zaidun, zaid di mana? Maka aina di sini adalah isim istifham mabni, nah, fi mahali raf'in, mahalnya rafa, khobarun muqaddamun, dia sebagai khobar muqaddam. Adapun kata zaidun di sini dia adalah mubtada'un muakhkharun, mubtada yang dibelakangkan, diakhirkan. Maka dari dua contoh yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, nanti dijabarkan oleh penasyarah di sini ada kasus bolehnya kita mengedepankan khobar dan ada juga kasus wajibnya kita mengedepankan khobar. Yang tadi sedikit kita berikan kaedah kapan kita boleh mengedepankan khobar, ya di antara kondisinya adalah tadi. Ya, ketika mubtada'nya berupa isim ma'rifah, khobarnya berupa syibhul jumlah. Kemudian kapan kita harus mengedepankan khobar, di antara kondisinya adalah ketika khobarnya berupa kata-kata yang memiliki sodaroh. Di antaranya adalah isim istifham. Penasyarah melanjutkan penjelasan beliau. I'lam, ketahuilah, annal asla, sesungguhnya pada asalnya atau hukum asalnya adalah ta'akhurul khobari anil mubtada'i.
Ya, khobar itu ta'akhur, terletak setelah anil mubtada'i mubtada. Nah, ketahuilah sesungguhnya hukum asal atau hukum asalnya atau pada asalnya khobar itu terletak setelah mubtada. Ya, pada anal asla ta'akhurul khobari anil mubtada'i, ya, kata al asla di sini mansub sebagai isim anna. Kemudian kata ta'akhur, ya, di tempat saya ini ta'akhur. Wallahu a'lam, mungkin kalau di tempat teman-teman mungkin ada yang ta'khir, tapi di tempat kami ini tertulis ta'akhur dari kata ta'akhoro, ya ta'akhoru ta'akhuron. Ya, dibaca ta'akhurul khobari, ta'akhuru ini marfu sebagai fa'il, sebagai khobar anna. Anal asla ta'akhurul khobari anil mubtada'i. Ya, sesungguhnya hukum asalnya adalah khobar terletak setelah mubtada. Kenapa demikian? Li'annahu wasfun lahu fil ma'na. Karena yang namanya khobar ini fil makna, secara makna itu adalah sifat bagi mubtada. Maka logikanya yang namanya sifat itu adalah mengikuti pemilik sifat. Maka pemilik sifat disebutkan duluan, kemudian baru sifatnya. Maka kita katakan misalkan rajulun solihun, seorang laki-laki yang soleh. Tidak kita katakan solihun rajulun, yang soleh laki-laki. Tidak kita katakan demikian. Ya, karena secara logis berbahasa harusnya disebutkan dulu pemilik sifat baru sifatnya. Karena sifat ini adalah pelengkap dan penerang untuk pemilik sifat. Maka demikian dengan khobar. Karena khobar ini secara makna itu adalah sifat bagi mubtada, maka pada asalnya dia adalah terletak setelah mubtada. Fastahaqqa at-ta'khira kal wasfi, maka istahaqqa dia berhak at-ta'khira, ya, untuk diakhirkan, kal wasfi sebagaimana sifat. Namun wa qad yataqaddamu 'alal mubtada'i, namun kadang-kadang dia mendahului mubtada, didahulukan atas mubtada. Imma jawazan, boleh jadi jawazan dalam kondisi jawaz boleh, imma wujuban atau dalam hukum wajib. Ya, boleh jadi boleh, boleh jadi harus. Mendahului mubtada. Amma taqaddumu al-jaizu, adapun kasus mendahului mubtada yang boleh, yang hukumnya boleh adalah fadhabituhu, maka dhabituhu tolak ukurnya adalah ya, alla yujada, ya dibaca alla yujada. Aslinya adalah an la. Terdiri dari kata an, kemudian huruf nafi la. Kemudian diidghamkan, dileburkan jadi satu menjadi alla. Nah, karena di sini aslinya adalah an yang merupakan penasab fi'il mudhari, maka kata yujad di sini adalah mansub, dia fi'il mudhari mansub. Dibaca dengan akhiran fathah. Alla yujada. Alla yujada fil kalami. Ya. Tidak dijumpai fil kalami di dalam kalimat ma yujibu at-taqadduma, faktor-faktor yang mengharuskan at-taqadduma, didahulukannya khobar, wala ma yujibu at-ta'akhura, dan juga tidak dijumpai faktor-faktor yang mengharuskan diakhirkannya khobar. Tolak ukurnya adalah tidak dijumpai di dalam kalimat ma faktor-faktor yang yujibu mengharuskan at-taqadduma. At-taqadduma mansub sebagai maf'ul bih. Faktor-faktor yang mengharuskan didahulukannya khobar, wala ma yujibu at-ta'akhura, dan juga tidak dijumpai faktor-faktor yang mengharuskan diakhirkannya khobar. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat fiddari zaidun ditakdimil khobari. Fiddari di rumah. Ini zaidun, ada zaid ditakdimil khobari dengan mengedepankan khobarnya yaitu susunan jar majrur fiddari. Wa yajuzu ta'akhuruhu 'alal asli, dan boleh pula kita akhirkan khobarnya sesuai dengan kondisi asalnya, hukum asalnya. Nahwu semisal dalam kalimat zaidun fiddari. Kita kembalikan ke asal zaidun fiddari. Zaid ada di rumah itu. Maka zaid mubtada, fiddari khobar. Yang mana tadi untuk kasus ini ya, boleh mengedepankan mubtada. Tadi kita sampaikan
Nah, kaidahnya adalah ketika mubtada'nya berupa isim ma'rifah dan khobarnya berupa siful jumlah, maka ini adalah di antara kondisi ataupun kasus di mana kita boleh untuk mengedepankan khobar. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.